Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu lagi secara virtual untuk membahas mengenai nouns. Mungkin banyak yang bertanya, noun itu apa sih? What are nouns? Nah, kalau kita belajar bahasa Indonesia, noun itu dikenal sebagai kata benda. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata benda, kalau kita belajar bahasa Inggris, kita mengenal noun. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, noun itu mendeskripsikan a person, places, and things. Secara umum, noun atau kata benda itu mendeskripsikan person, seseorang, tempat, dan juga benda. Tetapi selain itu, noun juga bisa mengekspresikan sebuah konsep, qualities atau kualitas, communities, sensations, and event. Jadi komunitas, sensasi, dan juga event. Mungkin banyak yang masih bertanya, kapan sih penggunaan noun? Atau bagaimana sih penggunaan noun dalam sebuah kalimat? Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana penggunaan noun dalam kalimat. Ternyata, fungsi dari noun dalam kalimat itu sangat banyak sekali. Contohnya dalam kalimat ini. Cats kill mice. Kucing membunuh tikus. Kucing atau cats itu adalah subjek, kill adalah verb, and mice adalah objek. Dan ternyata noun dalam kalimat ini dipakai sebagai subjek, yaitu cats. Cats adalah kata benda atau noun, sehingga bisa dipakai sebagai subjek. Dalam kalimat yang sama, cats kill mice, ternyata noun juga dipakai di objek. Jadi ternyata mice atau tikus, bentuk jamaknya dari tikus, adalah kata benda juga dan dapat dipakai sebagai objek. Jadi noun itu fungsinya beragam, bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Bagaimana kalau misalnya kalimat yang tidak ada objeknya, seperti misalnya kalimat ini. They are men. They adalah subjeknya, are adalah to be atau verbnya, kemudian man adalah complementnya atau pelengkap. Nah, di sini tidak ada objeknya. Ketika tidak ada objeknya seperti ini, apakah bisa dipakai nounnya? Bisa, ternyata ada di complement atau di kata mainnya. Dan ternyata fungsi noun sangat beragam sekali. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa juga sebagai complement. Nah, setelah kita tahu noun itu letaknya di mana saja, sekarang kita akan membahas tentang types of noun atau tipe-tipe kata benda. Tipe kata benda yang pertama adalah konkret dan abstrak. Tipe yang kedua adalah common and proper. Tipe yang ketiga adalah countable and uncountable. Nah, sebenarnya ada banyak ahli yang membedakan tipe dari noun ini, tetapi yang akan kita bahas adalah tiga macam ini. Yang akan kita bahas pertama adalah concrete and abstract noun. Nah, kita akan mulai membahas dari concrete noun. Concrete noun adalah things that you can see, hear, feel, taste, or smell. Jadi sesuatu hal yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kemudian kita cium baunya misalnya. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya cellphone. Kita bisa melihat, oh, handphone itu bentuknya seperti itu misalnya. Misalnya laptop, kita bisa melihat bentuknya seperti apa. Atau misalnya managers, itu juga noun, adalah orang yang bekerja sebagai manajer misalnya. Jadi kita bisa menggambarkan, kita bisa melihat,
orangnya seperti apa, kita bisa melihat bentuknya seperti apa. Nah, itu adalah kata benda yang bentuknya konkret. Nah, tentu saja berbeda dengan kata benda yang bentuknya abstrak. Abstract noun are things such as quality, feelings, or concept that are difficult to visualize. Jadi, benda-benda yang contohnya misalnya adalah kualitas, perasaan, konsep yang sulit sekali untuk divisualisasikan. Misalnya contohnya adalah personality. Personality ada yang bisa menggambarkan? Tentu saja tidak bisa. Itu bentuknya seperti apa tidak bisa. Sukses misalnya, apakah bisa menggambarkan? Nilai-nilai itu juga merupakan noun tapi tidak bisa menggambarkan seperti apa. Nah, ketika itu tidak bisa digambarkan, maka itu disebut dengan abstract noun. Nah, tipe noun yang kedua adalah common and proper noun. Nah, yang pertama adalah common noun. Common noun biasanya disebut dengan kata benda umum. Jadi biasanya misalnya berupa orang, persons, places, tempat, dan benda yang sifatnya itu umum. Dan biasanya ketika ditulis itu huruf depannya tidak usah kapital. Misalnya company atau perusahaan misalnya. Atau magazine. Itu adalah majalah. Itu menggunakannya huruf depannya tidak usah dikapital. Atau software misalnya, itu adalah kata benda secara umum. Misalnya kata benda proper atau secara khusus adalah kata benda yang spesifik. Jadi spesifik, personnya spesifik, tempatnya spesifik, bendanya spesifik. Nah, biasanya proper noun ini ditulis dengan kapital di huruf depannya. Misalnya contohnya adalah American Airlines, Business Week, Windows NT misalnya seperti itu. Jadi sudah secara khusus. Nih misalnya saya berikan contoh perbedaannya ya. Jadi misalnya commonnya adalah perusahaan. Perusahaan di dunia ini kan banyak sekali ya. Ada perusahaan misalnya Unilever, ada perusahaan Danone dan lain sebagainya. Nah, misalnya ketika sudah disebutkan atau disebutkan secara spesifik, company-nya, perusahaan itu kan macam-macam, banyak sekali. Sudah disebutkan namanya adalah perusahaannya Garuda Airline. Nah, itu merupakan propernya. Jadi company itu adalah common-nya yang secara umumnya, dan Garuda Airline adalah secara propernya, yaitu perusahaan yang namanya adalah Garuda Airline. Nah, oleh karena itu company itu tidak perlu menggunakan huruf kapital di depannya, tetapi Garuda Airline itu menggunakan huruf kapital di depan katanya. Misalnya G-nya menggunakan huruf besar dan airline-nya menggunakan huruf A-nya huruf kapital. Contoh lain misalnya magazine. Magazine di dunia ini banyak sekali gitu. Nah, karena itu dia tidak usah menggunakan kata kapital, huruf kapital di depan katanya. Tetapi berbeda dengan misalnya sudah nama majalahnya adalah Business Week. Nama majalahnya adalah Business Week sehingga kita menggunakan huruf kapital di depannya, yaitu B-nya menggunakan huruf kapital dan week-nya menggunakan huruf kapital. Misalnya person itu kan di dunia ini orang gitu ya. Di dunia ini banyak sekali karena itu dia disebut dengan common noun. Tetapi ketika sudah misalnya menyebutkan namanya adalah Elona Holmes gitu ya. Nah, huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Nah, itulah perbedaan antara common and proper noun. Tipe noun yang terakhir yaitu countable and uncountable noun. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang countable. Countable noun adalah things that you can count atau benda-benda yang dapat dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dapat dihitung. Contohnya adalah apple. Apple kita bisa hitung 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian book, kemudian chair. Itu adalah disebut dengan countable noun. Nah, perbedaannya dengan uncountable noun adalah ketika tadi countable noun dapat dihitung, dan uncountable noun itu adalah things that you cannot count atau benda-benda yang tidak dapat
dihitung. Contohnya adalah milk, information, success, dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaannya. Jadi countable noun dapat dihitung, uncountable noun tidak dapat dihitung. Perbedaan yang lain adalah countable noun itu dibedakan menjadi singular. Karena apa singular? Di singular karena bendanya hanya satu. Contohnya misalnya one table. Jadi dia one table karena dia disebut singular karena tablenya hanya satu gitu. Nah, ada lagi yang lain yaitu yang lebih dari satu disebut dengan plural. Misalnya contohnya adalah two tables. Jadi one table itu disebut dengan singular karena dapat dihitung tetapi jumlahnya hanya satu sehingga disebut dengan singular. Dan yang kedua yaitu misalnya two tables. Two tables disebut dengan plural karena bendanya ada dua dan dapat dihitung. Tetapi uncountable noun itu tidak ada singular dan plural. Semuanya hanya disebut dengan noun. Contohnya misalnya sukses. Tidak ada sukses yang bentuknya 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Sehingga itu perbedaan countable and uncountable noun. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang countable noun yang bagian singular. Nah, ketika kita ingin menulis kalimat dalam bahasa Inggris, kok ternyata ada countable noun atau noun yang dapat dihitung tetapi singular, kita menulisnya harus sesuai dengan kaidah dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, sebelum kita menulis noun itu sendiri, ternyata sebelumnya kita harus meletakkan artikel e ataupun artikel en. Nah, e sama en itu penggunaannya perbedaannya seperti apa sih? Nah, kalau artikel e itu ternyata ketika diikuti dengan noun yang bunyinya itu adalah konsonan. Diikuti dengan noun yang huruf depannya bunyinya adalah konsonan. Contohnya book. Book itu huruf depannya B. Betul? Jadi kalau huruf depannya B berarti dia adalah konsonan. Sehingga diikuti sebelumnya harus ada artikel e. Jadi a book. Contoh yang kedua. University. Huruf depannya apa? U ya. Apakah itu konsonan? Bukan. Itu vokal. Tetapi dia tetap menggunakan kata e karena dibacanya adalah university, sama dengan ketika kita membaca yellow, sehingga dia soundnya adalah konsonan, sehingga kita tetap menggunakan kata e. Jadi bukan tergantung pada hurufnya ya, tetapi tergantung pada bunyinya. Nah, kapan kita menggunakan kata en? Yaitu tentu saja kebalikannya. Kita menggunakan artikel en ketika diikuti dengan noun yang huruf depannya adalah vokal. Ingat ya, huruf depannya adalah vokal, itu bukan secara tulisan tetapi secara bunyinya. Contohnya adalah accident. Accidentnya pakai huruf depannya menggunakan kata A gitu ya, e gitu ya, sehingga menggunakan artikel an accident. Jelas. Tapi yang kedua coba tulisan depannya our, tulisan depannya pakai H tetapi bunyinya our, seperti kita membaca a gitu ya, sehingga dia harus sebelumnya menggunakan kata en, tidak boleh menggunakan e. Jadi tergantung dari apa? Tergantung dari soundnya. Apakah bunyinya itu adalah konsonan atau bunyinya adalah vokal. Nah, selain itu, sebelum kita menuliskan noun itu sebelumnya bisa menggunakan e atau en, kita juga bisa menggunakan kata the atau artikel the. Kapan kita menggunakan artikel the? Itu ketika pendengar atau pembaca telah mengetahui dengan pasti apa yang kita maksud. Contohnya adalah ini.
A dog bite me. Itu pakai e. Beda dengan the dog bite me. Itu artinya kedua kalimat ini itu berbeda. Mengapa berbeda? A dog bite me itu bisa dog yang mana saja yang kita tidak tahu. Yang bentuknya seperti apa, yang bulunya warnanya apa, kita tidak tahu. Tapi ketika kita sudah mengatakan the dog bite me, itu artinya kita sudah tahu pasti dognya yang mana, anjingnya yang mana. Sehingga perbedaan menggunakan a, an, dan the itu adalah seperti itu. Selain itu, sebelum kita menuliskan noun yang singular, kita juga bisa menggunakan numbers. Numbers itu adalah untuk menceritakan berapa jumlah dari kata benda tersebut. Misalnya one book, one apple, one bottle, one spoon, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan a, an, the, ataupun number. Lalu apa bedanya menuliskan plural dalam bahasa Inggris atau menuliskan noun yang lebih dari satu dalam bahasa Inggris? Simpelnya adalah ketika kita menemukan noun yang kita tulis lebih dari satu dalam bahasa Inggris, itu kita tinggal tambahkan es ataupun s. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kapan sih menambahkan es dan kapan menambahkan s? Ternyata kita menambahkan es ketika plural noun-nya atau kata benda yang lebih dari satu tersebut itu berakhiran huruf s, x, z, c, seh atau ch atau sh. Nah, contohnya misalnya adalah kata virus. Virus berakhiran huruf apa? Ya, huruf s. Sehingga kita tambahkan es menjadi viruses. Dan kemudian misalnya kata box. Box berakhiran kata x. Maka kita tambahkan es menjadi boxes. Nah, contoh yang lain lagi adalah kata quiz. Akhirannya adalah huruf z. Sehingga kita tambahkan es menjadi quizzes. Nah, contoh lain lagi adalah kata lunch. Lunch berakhiran ch gitu ya. Sehingga kita tambahkan es menjadi lunches gitu. Dan yang terakhir yaitu kata dish. Dish berakhiran sh sehingga kita tambahkan es menjadi dishes. Lalu kapan lagi sih kita menambahkan es? Secara umum ditambahkan ketika noun-nya lebih dari satu dan huruf terakhirnya adalah huruf y. Tetapi sebelum huruf y ada huruf konsonan. Misalnya contohnya adalah kata country atau kata negara gitu ya. Country, huruf terakhirnya adalah huruf apa? Huruf y. Sebelum huruf y ada huruf apa? Huruf r. R itu adalah huruf konsonan. Sehingga ketika huruf Y dan sebelumnya adalah huruf R dan ingin dipluralkan atau ingin lebih dari satu, maka ditambahinya menggunakan ES menjadi countries. Huruf Y-nya diubah menjadi I, kemudian ditambah ES menjadi countries. Contoh yang kedua adalah kata library. Huruf terakhirnya huruf apa? Huruf Y. Sebelum huruf Y ada huruf apa? Huruf R. Huruf R adalah huruf konsonan sehingga ditambahkan dengan huruf ES. Dan kemudian diubah Y-nya berubah menjadi I menjadi libraries. Nah, ternyata pertanyaannya bagaimana ketika misalnya ada kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran Y tetapi sebelum huruf Y adalah huruf vokal. Nah, ketika ini terjadi maka cukup tambahkan S saja. Misalnya kata delay. Delay itu kan kata terakhirnya adalah huruf Y, tetapi huruf sebelumnya adalah huruf A gitu ya, bukan huruf konsonan tetapi huruf
vowel atau vokal, sehingga cukup ditambahkan s saja di belakangnya menjadi delays gitu. Contoh lain misalnya kata journey. Nah, journey itu kan huruf terakhirnya adalah huruf Y, tetapi huruf sebelum Y ada huruf E gitu ya, sehingga cukup ditambahkan S saja. Nah, ketika misalnya pengecualian dari ES itu tidak ada, maka caranya others bisa ditambahkan dengan cara ditambahkan S saja. Misalnya book, kan tidak ada endingnya bukan S, bukan X, Z, C, S, ataupun tambahan Y, sehingga ditambahkan dengan S. Ataupun misalnya chair, karena tidak ada akhiran S, X, Z, C, S, ataupun Y yang huruf sebelumnya adalah konsonan, maka cukup ditambahkan dengan S. Nah, tetapi ternyata yang ditambah menulis noun atau kata benda plural dengan ditambahkan ES ataupun S itu hanya dipakai ketika nounnya adalah reguler. Jadi situ aturan ini hanya dipakai untuk noun-noun yang dipluralkan reguler. Jadi cukup ditambahkan ES dan juga cukup ditambahkan atau cukup ditambahkan S. Tetapi ternyata dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menuliskan noun yang lebih dari satu atau plural, bisa juga dilakukan secara irregular karena pluralnya itu bentuknya irregular. Misalnya contohnya ya, child, a child. A child itu berarti satu anak gitu ya. Nah, bagaimana kita menuliskannya dalam plural? Apakah dia berakhiran S? Tidak. X, tidak. Berakhiran Y? Tidak. Nah, tetapi tidak bisa kita tambahkan dengan S saja. Child seperti itu tidak bisa. Tetapi pluralnya berubah menjadi children. Beda sekali ya tentunya ya, tidak ditambahkan S di sana tetapi berubah sekali menjadi children. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang disebut dengan irregular. Contoh lain misalnya kata mouse atau tikus, a mouse. Tikusnya cuma satu kalau pakai gitu ya. Mouse tikusnya cuma satu. Berubah menjadi plural menjadi mice. Berubah 180 derajat, tidak sama, tidak menjadi mouses. Kata foot, a foot, foot cuma satu, kalau mau pakai lebih dari satu menjadi kata feet. Man, ini kata a man berarti hanya satu, tetapi berubah menjadi man menggunakan huruf E di tengahnya, dia merupakan pluralnya dari man, tetapi dia bentuknya irregular. Woman misalnya, a woman gitu misalnya, berubah menjadi women, berubah menjadi huruf E di sana. Nah, ini perubahan ini merupakan perubahan irregular karena tidak ditambahkan S ataupun ES. Tooth misalnya, gigi gitu ya, berubah menjadi teeth, lebih dari satunya. Jadi plural dalam bahasa Inggris itu bisa berupa reguler, yaitu ditambahkan ES ataupun S, bisa juga irregular. Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menuliskan singular ataupun plural, ada baiknya kita cek terlebih dahulu ke kamus apakah apakah noun ini itu adalah noun yang reguler ataupun irregular, sehingga semuanya menjadi benar, sehingga penulisan kita dalam bahasa Inggris menjadi benar. Demikian tadi penjelasan saya tentang noun dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.